Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Deviana Rosari Buruninggolan, NIM 190306064, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPTNP dengan mata kuliah. Di sini tugasnya yaitu menjelaskan beberapa soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya, dan saya akan mulai menjelasinya. Yang pertama yaitu soalnya jelaskan proses reformasi dunia perunggasan di Indonesia berdasarkan literatur. Penjelasannya yaitu industri unggas di Indonesia adalah sektor utama bagi perekonomian nasional yang memasok 65% protein hewani dan memperkerjakan 10% tenaga kerja nasional. Meskipun produksi lokal berhasil memenuhi permintaan domestik, potensi pertumbuhannya tetap tinggi di seluruh Indonesia dan secara konsisten sesuai dengan ekspektasi kenaikan PDB per kapita. Hal ini menjadi sehat perusahaan baru dalam proses produksi telah berevolusi dan dimodernisasi. Pasar didominasi oleh 5 pemain utama, 3 perusahaan asing yang beroperasi memproduksi pakan ternak dan 2 perusahaan memproduksi anak ayam umur sehari atau DOC. Yang soal kedua yaitu jelaskan jenis ayam pedaging yang banyak dipelihara. Yang pertama itu adalah Cobb. Strain Cobb dikembangkan dan populer di lebih dari 60 negara. Strain ini memiliki fokus pengembangan untuk memperbaiki performa rasio pemberian pakan. Yang kedua itu ada Ross. Strain Ross dikembangkan untuk memiliki VCR yang efisien, pertumbuhannya yang cepat, dan daya tahan hidup yang lebih baik. Yang ketiga ada Hebro. Strain Hebro memiliki fokus pengembangan untuk ketahanan daya hidup. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengaruh pemberian pakan terhadap performa ayam pedaging. Beri contoh dari jurnal. Jawaban soal nomor 3, hasil dari jurnal yang saya pilih adalah hasil penelitiannya yaitu hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian tempe dedak berpengaruh tidak nyata atau P lebih besar dari 0,4 broiler. Hasil penelitian bahwa pemberian tempe dedak sampai dengan persen dengan diberikan kepada pengganti jagung. Meskipun tidak berpengaruh nyata, namun terdapat kecenderungan bahwa pemberian tempe dedak cenderung mempunyai berat badan yang lebih tinggi
dibanding dedak dapat dengan 14% sebagai pengganti jagung berupa tanpa menurunkan performanya. Kemudian di soal berikutnya yaitu berapa rekomendasi jumlah pemberian pakan dan minum pada ternak potong. Jawabannya umur sampai pemberiannya 17 ekor. Umur 8 sampai 14 hari pemberiannya 43 gram per hari per ekor. Yang ketiga umur 15 sampai 21 hari pemberiannya 6 ekor. 29 pemberiannya 91 gram per hari per ekor. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan pengaruh lingkungan dan pencahayaan pada performa ayam pedaging. Dari jurnal yang saya dapat hasilnya ayam pedaging yang dipelihara pada suhu 28 derajat Celcius memiliki rataan konsumsi pakan pertambahan bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan suhu 30 derajat Celcius. Ayam yang dipelihara pada suhu 28 derajat Celcius memiliki konsumsi pakan 1393,4 gram. Konsumsi air pertambahan bobot badan 160 akan 1,6 suhu akan 9,9 bobot badan 188,1 gram dan konversi pakan 1,3. Ayam pedaging periodoris ayam pedaging yang dipelihara pada suhu 32 derajat Celcius memiliki rataan konsumsi minum yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam yang dipelihara pada suhu 28 derajat Celcius. Program pencahayaannya di bawah 2,5 kg dengan umur 1 sampai 8 hari sebelum panen, intensitas 30 sampai 40, lama pencahaya 23 jam terang, 1 jam gelap. 8 hari sebelum panen, 5 sampai jam terang, 4 jam gelap. Biar sampai 40 terang, 1 jam gelap. 8 hari sebelum 5 sampai intensitasnya 5 sampai 10, lama pencahayaannya 18 jam terang. Soal berikutnya, apa yang harus diterapkan peternak pada pasca pemanenan? Pada pasca panen, ayam yang hendak dipotong sebaiknya dimasukkan dalam cungkup pemotongan ayam. Pemotongan yang dilakukan pada leher hingga saluran pernapasan terputus. Setelah leher yang dipotong ditunggu 1-2 menit agar seluruh darah keluar semua. Scalding, pencelupan ayam pada air panas 51,7 derajat Celcius sampai 54,4 derajat Celcius. Bulu dicabut termasuk bulu halus. Kaki dan leher ayam dipotong, bagian dubur potong, seluruh isi perut dikeluarkan. Sebelum dikemas, daging yang telah siap masak itu didinginkan. Daging yang bersih segera dimasukkan dikemas dan
di dalam kantong plastik. Soal berikutnya, bagaimana pengaruh kepadatan kandang terhadap performa ternak pedaging? Jawabannya di mana yang jurnal yang sudah saya pilih, kepadatan kandang 6, 9, 12, dan 15 ekor M pangkat 2 memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata. P lebih besar 0,05 terhadap konsumsi ransum, pertambahan berat tubuh, konversi ransum, keseragaman, dan income over feed cost (IOFC). Yang kedua, kepadatan kandang 6, 9, 12, dan 15 ekor M pangkat 2 memberikan pengaruh yang sama baiknya terhadap performa ayam petelur fase awal grower. Soal berikutnya, jelaskan program vaksinasi pada unggas. Vaksinasinya di mana ayam sehat ikuti petunjuk yang disarankan oleh produsen. Kemudian catat tanggal vaksinnya, jenis vaksinnya, dan produsennya. Kemudian hindari dari sinar matahari langsung. Kemudian simpan vaksin pada suhu 4-8 derajat Celcius. Air harus bebas dari klorin selama 48 jam vaksin dan 24 jam setelah vaksin. Gunakan 2,5 sampai 3 gram skim milk atau per liter air untuk menetralkan dari zat-zat. Kemudian waktu vaksin pada pagi hari lebih bagus. Kemudian puasakan ayam 2 jam sebelum vaksinasi. Semua vaksin harus habis diminum dalam waktu 2 jam, sehingga campurlah vaksin dengan untuk memenuhi kebutuhan minum selama 2 jam. Program vaksinnya umur 4, jenis vaksinnya NDMA5 clone, metode tetes mata. Umur 14 IBD, metode air minum. Umur 18 Endelasota, metode air minum. Yang selanjutnya, jelaskan manajemen pada peternak pada periode starter. Di sini saya jelaskan manajemennya. Masa starter di mana ada penerimaan DOC, kontrol tab, kemudian kontrol pertumbuhan BW kepadatan ventilasi, kemudian jumlah T4 pakan dan minum, kemudian tingkah laku ayam, kemudian yang terakhir lighting. Demikianlah penjelasan soal dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.